hati jiwa kami Tuhan. Kami rindu memuliakan menyembah Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan pagi hari ini Bapa. Bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami. Urapi kami Bapa, hamba-hambamu yang melayani sidang jemaatmu juga Tuhan. Kau lawat dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja saat ini Bapa. Dan kami boleh merasakan Tuhan, Kau menjamah setiap pribadi di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan bersorak memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita tinggikan Dia, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Biarlah pujian selalu ada dalam mulut kita. Kita senantiasa memuji Tuhan, kita memuliakan, kita bersyukur karena Dia baik dalam hidup kita. Amin. Masuk gerbangnya dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan, saya percaya pasti semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian dengan sayap. Haleluya, Yesus. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan boleh menguatkan iman percaya kita dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya.
kekuatan kami Bapa. Hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Di tengah kami menghadapi setiap badai hidup Tuhan. Dalam setiap kami menjalani setiap hari dalam hidup kami Bapa. Hanya Engkau-lah satu-satunya yang menjadi penolong dalam hidup kami Bapa. Menjadi kekuatan, perlindungan kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi ya Bapa. Biarlah firman-Mu Engkau sendiri yang berkata-kata, Roh Kudus sendiri yang berbicara, yang berkata-kata urapi ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan, oh Tuhan, kekuatan yang baru. Kami boleh Engkau jamah dengan Roh-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Iman yang teguh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di tempat ini menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan pada yang bertugas. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan. Masih masuki nuansa kemerdekaan merah putih ya. Puji Tuhan. Haleluya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya. Bukan itu tema firman Tuhan pagi hari ini. Ya, itu adalah tema kemerdekaan ke-77. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita semua sepakat satu hal yang paling gak kita sukai adalah menunggu atau menanti. Betul ya? Siapa yang suka menunggu di sini? Entah itu menunggu kiriman, menunggu kurir datang, menunggu pacar datang, menunggu masakan matang, menunggu kuliah selesai, menunggu sekolah selesai. Menunggu atau menanti itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi beberapa orang. Ya, saya pernah menunggu kelahiran anak saya yang pertama itu. Saya ngomong sama istri saya, ini nanti lahirnya Desember. Istri saya ngotot, enggak, Januari. Saya yakin Desember. Saya mau pengennya tanggal 25. Istri saya bilang, enggak, aku enggak mau. Kenapa? Tanggal 25 aku mau ibadah dulu. Oh ya sudah. Ternyata tanggal 25 malam sakit luar biasa. Nunggu, saya berharap, 25 ini langsung lahir aja. Lebih enak kan 25 ya. Ternyata nunggu sampai besok malamnya baru keluar Bapak Ibu. Menunggu kelahiran anak pertama sehari semalam. Wah rasanya deg-degan, tapi setelah lahir anak itu bahagianya luar biasa. Ya. Nah saya juga tapi sering menunggu. Zaman kami berpacaran dulu kan tidak ada namanya handphone. Ya. Kami komunikasi ya, kalau ketemu aja komunikasi, telepon koin, telepon umum gitu ya. Yang anak zaman sekarang apa itu telepon koin. Jadi kalau ketemu setelah pulang sekolah, kami sekolah yang berbeda, kalau mau ketemu ya salah satu dari kami akan menunggu. Karena sekolahnya berbeda. Apalagi waktu kelas 3 ada namanya bimbel, bimbingan belajar ya. Kadang saya bimbingan belajar pagi, kadang istri saya yang pacar saya yang pagi atau siang. Nah kalau sudah siang itu kadang saya pulang duluan, saya nunggu di halte bis, di terminal, nunggu 1 jam, nunggu setengah jam, 1 jam, kok nggak datang, begitu ada yang keluar dari mikrolet, angkot putih abu-abu, wah seneng. Ya. Oh berarti masih belum pulang, masih ada harapan. Ya. Demikian juga waktu itu kalau pacar saya menunggu, kalau ada yang keluar putih-putih karena seragamnya beda ya, putih-putih, oh berarti ada kemungkinan belum pulang, tunggu lagi. Kadang kalau sudah kelamaan 1,5 jam ya sudah ditinggal pulang. Karena tidak ada komunikasinya bagaimana. Menunggu terkadang itu menjengkelkan. Karena menunggu itu sesuatu yang nggak pasti, betul ya. Mau jam berapa, kira-kira kapan datangnya, kan nggak pasti. Ya, tidak ada kepastian. Sekarang enak ada Google Map, ada
pergerakan perjalanan orang yang ngantar, tapi itu pun belum tentu pas, belum tentu tepat. Ya kan? Nah, dalam firman Tuhan pun ada ayat banyak sekali, bukan ada banyak ayat yang mengatakan tentang menanti, menunggu. Kita baca di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-26. Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, berarti kita disuruh terkadang dalam kehidupan kita, bahkan sering dalam kehidupan kita disuruh menanti pertolongan Tuhan. Ya, ini Ratapan ayat sendiri yang firman Tuhan sendiri yang berkata demikian. Kenapa kok harus menanti pertolongan Tuhan? Kenapa sih kok enggak Tuhan langsung kasih, kita minta langsung kasih, langsung ada di depan kita? Kenapa? Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, bagian A, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata pertama dikatakan itu Ia atau Tuhan. Artinya kita harus tahu bahwa Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya wewenang untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan ingin bahwa kita mengingat bahwa Tuhanlah yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Bukan kita yang menentukan kapan Tuhan bekerja, tapi Tuhan yang menentukan kapan Dia akan bekerja. Entah bagaimana caranya, kapan waktunya, itu adalah otoritas Tuhan sendiri. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Ya, bahkan ketika Maria waktu Yesus umur 12 tahun dia berbicara ketinggalan atau memang dia sengaja tinggal berdiskusi dengan para ahli Taurat, orang-orang di Bait Allah. Yesus sendiri seolah-olah mengingatkan kepada Maria. Kenapa kok seolah-olah kamu ngatur? Maksudnya Yesus itu bukan berkata kasar, tapi dia mengingatkan bahwa Yesus sendiri punya pola. Yesus sendiri punya otoritas atas hidupnya. Nah, kita juga harus ingat, ketika kita menanti Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan punya otoritas atas hidup kita. Atas waktu, atas caranya. Ya, dan Tuhan tahu itu semua kalau tepat pada waktunya itu indah. Kenapa kita harus menanti? Karena semuanya itu ada musimnya. Semuanya ada waktunya. Dan itu selalu tepat. Itu selalu tepat. Enggak pernah sedetik lebih cepat. Enggak pernah sedetik lebih lambat. Semua tepat pada waktunya. Jadi kenapa kita harus menanti jawaban dari Tuhan, menanti berkat dari Tuhan, menanti kesembuhan, menanti mujizat, menanti pertolongan? Karena Tuhan janji, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semuanya ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan pelukan. Segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Tuhan ingin kita belajar bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan kita harus menanti waktu yang terbaik dalam kehidupan kita ketika Tuhan merealisasikan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Nah, kenapa Tuhan ingin kita menanti pertolongan Tuhan? Tidak langsung. Karena Tuhan ingin kita punya suatu karakter rohani, suatu karakter Yesus, yaitu sabar. Ya. Kalau setiap kita berdoa dikasih, begitu nanti ditunda 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ngamuk kita, ngambek. Ya, cegak istilahnya orang Surabaya, gak Tuhan-Tuhanan. Ya, kalau anak-anak kecil itu kalau nggak dikasih, minta makan, minta minum, ngamuk, ya, nangis, teriak-teriak segala macam, menunjukkan bahwa mereka masih anak-anak. Tapi kalau kita sabar menunggu, kalau kita menunggu dengan sabar, itu artinya kita sudah semakin naik dalam kedewasaan kerohanian. Ya. Usia tidak menentukan, tidak menunjukkan kedewasaan seseorang. Tapi kita bisa mengukur kedewasaan kerohanian seseorang dengan kesabaran orang tersebut. Ya. Orang yang semakin dewasa, yang semakin pikirannya semakin dewasa, ya sudahlah. Enggak apa-apa, sabar, tunggu aja nanti. Ya. Tapi kalau anak muda ini sukanya kesusu. Sukanya buru-buru.
pengennya cepat-cepat, nggak sabaran. Ya. Nah Tuhan ingin melatih kita, meningkatkan kesabaran kita dengan kata-kata tunggu. Tunggu dulu, sabar. Ya. Karena itu Tuhan ingin kita menantikan Tuhan, bukan menantikan apa yang kita mau dipercepat, tapi kita mau menantikan supaya Tuhan bekerja sesuai dengan jalannya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan caranya. Nah, terus bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan Tuhan? Bagaimana sih caranya? Apakah diam saja seperti Ratapan 3:26 dikatakan tadi? Ya, kita diam menanti pertolongan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, Mazmur 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan. Doa mohon ampun dan perlindungan. Ayat pertama, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ayat yang ke-7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menanti jawaban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Ayat yang kedua dikatakan dalam Mazmur 25, Allahku, kepadamu aku percaya. Yang pertama adalah kita tetap percaya di dalam Tuhan. Ketika kita menantikan jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap harus percaya. Percaya maksudnya di sini, orang-orang yang percaya itu tidak pernah berkeluh kesah. Ya, orang yang percaya selalu ada ucapan syukur dalam kehidupannya. Ya, ini contohnya aja kalau orang yang percaya kepada seseorang yang lain, ya, dia pasti percaya meskipun belum melihat sesuatu yang dijanjikan. Ya, misalnya ketika anak-anak remaja pemuda ini naik ke Ijen, katakan gitu ya. Ketika sampai tengah perjalanan, tanya sama Andrew, kok masih jauh enggak? Oh tenang, dekat. Nanti di atas dikit itu ada warung, nanti itu kita ke kiri terus naik. Sudah dekat itu. Ya. Sampai warung naik, jalannya kok masih jauh? Oh tenang, jalannya sudah landai, enggak terlalu naik. Karena percaya, mereka nggak ngomel, nggak berkeluh kesah. Karena apa? Tahu di depan sana, seperti yang Andrew bicarakan, di depan sana ada pemandangan yang sangat indah. Ya, kok kenapa kok tidak bisa lihat blue fire-nya? Karena kesiangan, mungkin seperti itu. Mereka percaya, karena memang blue fire ada. Nah, orang yang percaya sama orang yang memimpin, itu mereka nggak akan berkeluh kesah. Mereka bertanya iya, tapi mereka tidak mempertanyakan keputusan yang orang yang mereka percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menantikan Tuhan, kita tidak ada keluh kesah dalam kehidupan kita. Seperti Ratapan 3:26 tadi dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dengan diam artinya tidak ada keluh kesah. Yang ada hanya percaya, jangan goyah. Kita tetap mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada ngomel, menggerutu. Ya, jangan ada ngomel, jangan ada menggerutu. Ya, karena kita mau belajar menjadi dewasa rohani. Anak-anak kadang kalau diomongin, ya wis, tapi ya jangan lama-lama. Nanti berapa menit lagi tanya, sudah boleh mas, sudah boleh pak. Nanti tunggu 1 jam lagi, tanya lagi, kadang ngomel, lama ya lama. Ini yang
Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi lebih dewasa lagi, kita tetap percaya. Kita tetap percaya. Ketika kita menantikan Tuhan, kita percayakan hidup kita kepadanya. Dan mempercayakan diri kita kepadanya sepenuhnya. Bukan cuma pasrah, diam aja. Kita diam yang aktif. Itu percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, percaya kepada setiap firman-Nya. Ya. Nah, yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, dalam Mazmur 25, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita menantikan Tuhan, kita tetap harus tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada maksud tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada maksud berkhianat alias tulus. Ya, nanti kalau sudah diberkati Tuhan, nanti aku tak mundur, tidak ke gereja dulu sebulan. Ya. Nanti kalau aku sudah diberkati Tuhan, aku tidak perpuluhan, aku tidak ada persembahan bagi Tuhan, aku tidak memuji Tuhan, tidak pelayanan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau adalah hati yang tulus. Selama menantikan dan sesudah mendapatkan jawaban, kita tetap pegang ketulusan itu di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai hilang. Tidak berkhianat terhadap keluarga, tidak berkhianat terhadap janji komitmen kita ketika kita melayani, ketika kita ingin memberi kepada Tuhan. Ya, tulus mengikut Tuhan. Jangan sampai berkhianat. Ini yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Apakah kita mau tetap tulus di hadapan Tuhan ketika kita menantikan sesuatu yang belum pasti. Menantikan sesuatu yang kadang seolah-olah masih jauh. Abraham menunggu kurang lebih 25 tahun untuk hanya mendapatkan anak perjanjian. Padahal Tuhan berjanji dia akan menjadi bapa segala bangsa. 25 tahun cuma nunggu satu. Ya, nunggu satu anak perjanjian. Ya. Tuhan ingin kita menanti jawabannya itu dengan tulus, dengan tidak berkhianat. Abraham sempat goyah. Kemudian lahirlah ya yang juga menjadi beban kita semua sampai hari ini. Sebuah bangsa yang liar seperti itu ya. Nah, kita harus tulus di hadapan Tuhan. Ya, kita menunggu Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ketika kita menantikan jawaban Tuhan, ketika kita menantikan Tuhan bekerja lebih dalam kehidupan kita, kita tetap harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan sampai ketika kita menanti jawaban Tuhan, kita menjadi putus asa, kita menjadi lemah, kita berbelok, kita tidak mengiring Tuhan lagi. Sudah enggak Tuhan-Tuhanan, Tuhan lama bekerjanya. Jangan sampai kita undur daripada Tuhan. Tapi kita mau tetap rindu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena di dalam penantian itu kadang banyak godaan-godaan. Tapi selama kita berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan, kita akan tetap kuat menantikan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita undur daripada Tuhan. Jangan kita tinggalkan waktu ibadah-ibadah kita, waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Karena di situ kita bisa belajar di dalam jalan kebenaran, yaitu firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari. Ya, apapun yang kita nantikan, apapun yang kita tunggu, kita harus tetap memegang teguh kebenaran itu dalam kehidupan kita. Jangan mau kekudusan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita dengan pengorbanan yang luar biasa itu kita tukar dengan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga kebenaran itu. Kita tunjukkan kepada dunia, kita tunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Bahwa kita rindu tetap berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Yang kedua, Bapak, yang ketiga ya Bapak Ibu ya.
yang keempat, dalam ayat yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Dosa-dosaku pada waktu muda berarti ini masa lalunya dia. Berarti ada apa di sini? Ada pertobatan. Ketika kita menunggu jawaban Tuhan, ketika kita menunggu mujizat Tuhan, tetap ada pertobatan dalam kehidupan kita. Kita harus mengaku segala kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Jangan ada yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita semua selesaikan dulu semuanya. Nanti Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada sesuatu yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan ingin hati kita ini betul-betul siap untuk menerimanya. Selama masih ada ganjalan dalam hati kita akan susah menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kita harus selesaikan dulu masa lalu kita harus selesaikan dulu kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita harus ada pertobatan. Bertobat itu bukan cuma sekali dalam seumur hidup ketika kita menerima Yesus. Enggak. Pertobatan itu harus ada tiap hari dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga pertobatan itu. Ya. Kita harus ingat bahwa kita manusia yang terbatas, kadang kita melakukan kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, dan kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita harus selesaikan masa lalu kita. Ya. Ini saya bicara tentang masa lalu, beberapa waktu yang lalu, saudara saya, om saya sakit, ya sudah 2 tahun dia di atas kasur, tidak bisa ngapa-ngapain. Setahun terakhir dikatakan sudah tidak ingat orang. Ya, matanya merem, sudah tidak ingat siapa-siapa. Kalau nggak salah bulan April sempat masuk rumah sakit, tapi kemudian membaik, dibawa keluar lagi. Nah, punya 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Ya, kalau anak perempuan biasanya masih lebih perhatian dibanding anak laki-laki. Nah, laki-laki kadang lebih cuek. Ya, nah. Yang laki-laki ini memang jarang pulang, dia kerja di Jakarta. Jarang pulang, kalau pulang pun enggak pernah nemenin papanya di pinggir ranjang, enggak pernah. Cuma lihat, masuk sebentar, terus keluar jalan-jalan. Nah, ketika dia akhirnya memutuskan bulan Juli dia mau pulang. Terus saya bilang ke dia, selesaikan, kamu adakan penyelesaian dengan papamu. Penyelesaian seperti apa? Lepaskan pengampunan, minta pengampunan dan lepaskan pengampunan. Tapi papaku nggak bisa apa-apa. Papaku sudah nggak bisa respon. Secara fisik iya, tapi secara alam bawah sadar dia masih bisa menangkap pembicaraanmu. Nggak apa-apa, nanti saya temenin. Ya. Dia pulang hari Minggu, saya temenin ke Malang, waktunya belum pas, Senin saya temenin. Waktunya belum bisa, akhirnya saya tinggal pulang. Sampai hari terakhir, hari Kamis dia mau pulang. Dia bilang, aku masih belum bilang. Gimana caranya? Akhirnya saya berikan skrip seperti ini, kamu ngomong di depan papamu, kamu ngomong di depan mamamu. Oke. Ya. Dia terus baca, semampu dia baca, dia ingat, seingatnya dia baca, ya, dia ngomong di depan orang tuanya. Dia bilang begini, aku enggak tahu, tapi aku lihat di mata papaku itu ada seperti air, dia bilang itu. Entah karena air mata atau karena keringat, tapi kok keringat tidak mungkin, katanya dia. Aku melihat ada seperti air di ujung matanya. Terus aku tutup dengan kalimat seperti ini, dia ngomong ke saya, papa tenang aja, mama saya yang jaga. Terus hari Jumat dia pulang ke Jakarta. Seminggu kemudian, tepat hari Jumat, papanya meninggal. Dia bilang kepada saya, terima kasih ya, saya sudah kamu paksa untuk melakukan penyelesaian atas masa lalu. Karena dia baru, kemarin dia WA saya, dia message saya, dia bilang, ada teman saya, mamanya meninggal. Ya selama 3 hari mamanya di rumah sakit, dia mencoba hubungi anaknya. Selama 3 hari nggak diangkat teleponnya. Karena anak laki-lakinya ini sudah menikah
dan istrinya nggak cocok sama mamanya. Selama 3 hari ditelepon oleh mamanya, nggak diangkat. Mamanya meninggal ketika anak ini sampai di rumah duka. Menangis jadi-jadinya, enggak selesai-selesai katanya. Dia ngomong, terima kasih, aku sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa lalu dengan orang tua. Nah, mumpung masih ada waktu, selesaikan apa yang menjadi ganjalan dalam kehidupan kita, entah terhadap sesama, atau kepada Tuhan. Ada yang Tuhan maha tahu, tapi Tuhan menunggu kita datang untuk mengaku apa yang sudah kita perbuat. Ya, Dia pengen kita sendiri yang ngomong. Maaf Tuhan, ampuni aku sudah berbuat seperti ini, seperti beri aku kekuatan, berikan aku kasih karunia supaya aku bisa meninggalkan perbuatan yang seperti ini. Kalau masih ada kepingin menyelesaikan dengan orang sesama manusia, bilang kepada, berikan hamba kekuatan, hikmat, supaya saya bisa menyelesaikan perkara ini dengan orang tersebut. Dengan si A, si B, si C. Bagi anak-anak muda yang ada, bagi mungkin yang mendengarkan juga lewat live streaming nantinya. Orang tua kita itu tidak pernah diajari bagaimana menjadi orang tua yang benar. Betul ya? Saya sendiri tidak pernah diajari bagaimana menjadi orang tua yang benar, yang baik. Semuanya itu saya pelajari dari orang tua saya. Orang tua saya belajar dari orang tua mereka. Kalau zaman sekarang enak, referensinya banyak dari buku, dari Google, dari YouTube. Banyak sekali referensinya. Orang-orang tua itu, mereka itu yang pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang lama-lama itu. Ya. Mereka mengajar sesuai apa yang mereka tahu. Kadang maksudnya itu betul, tapi caranya salah. Dan itu membuat kita terluka, membuat kita kepahitan istilahnya sekarang ya. Dan kita nggak bisa melepaskan itu semua. Saya ngomong ke saudara saya, ke sepupu saya ini, coba kamu maknai ulang apa yang orang tuamu lakukan dalam kehidupanmu. Mungkin itu memang menyakitkan, nggak mengenakan, ya. Tapi yang mereka lakukan sebetulnya hanya supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Yang mereka inginkan dalam kehidupan kita adalah supaya kita ini tumbuh menjadi orang-orang yang benar. Coba maknai ulang kejadian-kejadian itu. Pertama ada penyangkalan dia ya. Nggak bisa men, gini. Ya. Coba dimaknai ulang. Sampai akhirnya dia diam, kemudian dia berkata, ini kalau terus ngomonganmu, aku bisa nangis. Ya nggak apa-apa, nangis itu bukan hal yang memalukan bagi seorang pria. Ya, bukan hal memalukan bagi seorang pria. Akhirnya dia bisa menerima, akhirnya dia meminta maaf dan memaafkan papanya. Ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita menantikan Tuhan, kita ingin janji Tuhan itu terjadi begitu besar dalam kehidupan kita. Kita ingin kita diubahkan luar biasa 180 derajat. Selesaikan dulu masa lalu kita. Selesaikan dulu dengan apa yang menjadi ganjalan dalam kehidupan kita. Selama kita menantikan Tuhan, kita selesaikan satu. Lapis demi lapis. Sehingga Tuhan bisa memenuhi. Selama masih ada lapisan. Bagaimana Tuhan bisa memenuhi? Paling cuma 1/3, 1/4, 1/8. Tapi begitu lapisan itu dibuang semuanya, Tuhan bisa memenuhi kehidupan kita dengan hal-hal yang luar biasa. Mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi tetap nantikan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menantikan Tuhan, ada banyak janji-janjinya dalam firman Tuhan, dalam ayat-ayat firman Tuhan. Saya nggak bacakan semuanya, Bapak bisa cari nanti salah satu atau salah dua yang ada dalam firman Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 34 dikatakan, Mazmur 37 ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka
Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Salah satu janji Tuhan ketika kita tetap menantikan Tuhan bekerja, ketika kita tetap ikut di dalam jalan kebenarannya, Tuhan berkata, Ia akan mengangkat kita untuk mewarisi negeri. Luar biasa. Ya, negeri. Berarti banyak hal di dalam situ ya. Mewarisi negeri, bukan mewarisi kota loh ya, bukan mewarisi desa, mewarisi RT, RW, mewarisi negeri. Ini janji Tuhan. Itu di perjanjian lama. Oke, kalau perjanjian baru bagaimana? Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak pernah dikecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini adalah jaminan bahwa ketika kita menantikan Tuhan, ada jaminan dijamin oleh Roh Kudus bahwa kita tidak akan pernah dikecewakan ketika kita menantikan jawaban Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, mau menantikan Tuhan? Haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia.
saudara, Bapak Ibu, kalau kita masih menantikan jawaban Tuhan, kita menantikan pertolongan Tuhan, karena hari ini kita mau akui bahwa hanya satu-satunya Tuhan penolong kita. Hanya satu-satunya Tuhan pengharapan kita. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa menolong kehidupan kita. Kita mau berserah penuh kepadanya. Kita mau masuk dalam hadiratnya, sekolah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ketika kami menantikan Engkau, menantikan jawaban-Mu, menantikan berkat-Mu Tuhan. Oh, biarlah kekuatan yang daripada Roh Kudus, kasih karunia-Mu Tuhan menguatkan kami, supaya kami boleh tetap percaya, supaya kami boleh tetap rindu jalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, supaya kami juga ada pertobatan dalam kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin bahwa Engkau sedang bekerja. Engkau telah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang berharap dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami, dan kami akan memberikan korban persembahan dengan sukacita. Kami melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.